Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprilia Praningsih, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, salah satu dosen keperawatan di Stikes Pemkab Jombang. Di sini saya akan menyampaikan tentang delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Keperawatan Medikal Bedah 1 diberikan pada mahasiswa semester 3 dengan SKS sebesar 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini merupakan mata kuliah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Pemberian asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dengan mengaplikasikan ilmu biologi, histologi, biokimia, patofisiologi, fisiologi, farmakologi, nutrisi, dan rehabilitasi. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Melakukan simulasi asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi dengan kasus gangguan pada sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian mengintegrasikan hasil-hasil penelitian keperawatan ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun pada mata kuliah kali ini, materi yang akan kita sampaikan adalah konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Kemudian ada anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada kasus dengan TB paru, kanker paru, asma, pneumonia, PPOK, dan COVID-19, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, pada hematologi untuk DHF, leukemia, dan anemia. Kemudian tentang asuhan keperawatan, ada pendidikan kesehatan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem kardiovaskuler, pernafasan, dan hematologi. Ada juga manajemen kasus, peran dan fungsi perawat, fungsi advokasi perawat pada gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Kemudian intervensi-intervensi yang terkait diantaranya adalah pemasangan infus, terapi intravena, pemasangan dan interpretasi EKG, nebulizer, fisioterapi dada, postural drainase, suction, terapi oksigen, teknik pengambilan darah arteri, dan interpretasi dari analisa gas darah, perawatan tracheostomi, tourniquet, dan transfusi. Untuk sistem pembelajaran di Stikes Pemkab Jombang, khususnya mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, kita lakukan menjadi 2, yaitu ada online dan offline, di mana pembelajaran online kita menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, ataupun Google Meet. Kemudian untuk praktikum sendiri kita lakukan secara offline di Laboratorium Praktikum Stikes Pemkab Jombang. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara kuliah atau ceramah, case study, discovery learning, small group discussion, simulation, lab skill, dan demonstration. Untuk melihat interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan dengan diskusi, tanya jawab secara langsung maupun tertulis sesuai dengan metode dan media yang digunakan. Kemudian setelah selesai perkuliahan pun bisa dilanjutkan diskusi melalui WhatsApp tentang apa yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
Untuk melihat umpan balik, bisa kita lihat bersama-sama saat mahasiswa menjawab pertanyaan ataupun diskusi yang berlangsung ketika perkuliahan. Evaluasi untuk perkuliahan mata kuliah ini ada penilaian UTS 30%, UAS 30%, kemudian ada tugas baik individu maupun kelompok 25% dan tingkat kehadiran 15%. Untuk kegiatan praktikum, maka penilaian dilakukan melalui uji praktikum. Berikut adalah video pembelajaran yang saya ajarkan dalam salah satu mata kuliah, yaitu keperawatan medikal bedah 1 untuk pertemuan ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kalau pandemi seperti ini yang paling penting apa? Sehat dulu ya. Kalau nanti kalian nggak sehat, nggak mungkin bisa ketemu. Ya. Oke, sama seperti yang janji kita kemarin, kalau hari ini kita akan belajar bersama tentang hipertensi gitu ya. Saya mau izin share screen dulu. Untuk suara saya sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Ampun. Alhamdulillah. Oke. Tentang hipertensi. Jadi nanti karena pertemuan ini tentang hipertensi, apa sih yang harus kita selesaikan untuk perkuliahan ini? Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi, terapi diet pada gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu hipertensi yang kita bahas pada kali ini ya. Nanti ojo turu wae rek ya. Jadi nanti terakhir pasti ada kuis seperti biasanya ya, tentang kalau hari ini tentang hipertensi ya nanti kuisnya tentang hipertensi. Oke, jadi materi yang kita bahas nanti ada definisi, kemudian patofisiologi, tanda dan gejala, etiologi, farmakologi sampai dengan komplikasi. Ben nggak ngantuk ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saya nanti nilai itu ada ujian tulis, ada kehadiran, keaktifan, sama tugas ya. Jadi karena setiap keaktifan kehadiran juga merupakan bagian dari penilaian, maka sebelum acara kita mulai, kita lanjutkan materi hari ini, silahkan untuk absen terlebih dahulu gitu ya. Baik, Bu. Oke, absen dulu ya. Nanti kalau sudah dikasih tahu, jangan lupa HP-nya di-scan. Oke, kelihatan kan ya? Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Sudah? Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut ya. Lah, definisi hipertensi. Ada yang tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi, Bu. Oh iya, sip, darah tinggi. Kalau darahnya rendah bukan hipertensi ya. Yang lainnya, selain darah tinggi, yang kalian mungkin ada tetangganya atau saudaranya yang menderita, oh ternyata hipertensi seperti ini. Gitu. Coba diingat-ingat kembali, kira-kira apa hipertensi itu? Tekanan darahnya tinggi, Bu. Iya, tekanan darahnya tinggi, darah tinggi itu tekanan darahnya tinggi kira-kira berapa? Kalian sudah pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah ya? Kemarin di semester 1 atau 2 saya lupa itu yang pengukuran tekanan darah yang disebut hipertensi, yang kalian ketahui berapa tensinya? Berapa? Di atas 140-an, Bu. Oke, jadi sistolnya di atas 140. Kalau diastoliknya? 90 ke atas. 90. Oke, good. Jadi seperti yang dikatakan oleh WHO ya. Jadi yang pertama WHO mengatakan bahwasanya hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi atau tadi yang dikatakan Sahrul juga darah tinggi. Apa itu? Suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-menerus meningkat. Jadi tekanannya itu di dalam pembuluh darah meningkat. Baru dikatakan hipertensi. Berapa tekanannya?
90, 140. Jadi kalau sudah 90 ke atas, sistoliknya 140 ke atas, itu dikatakan hipertensi pada 2 hari yang berbeda. Jadi dilaksanakan pemeriksaan 2 hari yang berbeda, bukan sekali saja. Ya, mungkin kalau sekali saja itu nanti banyak perancunya, tidak dikatakan hipertensi langsung. Jadi pemeriksaannya nggak boleh hanya sekali ya. Kemudian untuk berikutnya, kelihatan ya, kurang besar kah? Enggak ya? Untuk hipertensi juga kalau menurut Kemenkes RI ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah, jadi hampir sama dengan WHO tadi ya, 140 ke atas dan 90 ke atas. Kalau kita lihat yang terakhir ini, menurut dokter spesialis kardiovaskuler, itu juga mengatakan bahwasanya tekanan darahnya lebih dari 140, lebih dari sama dengan 140 dan diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Jadi kalau di tensinya sudah 140, berarti dia termasuk hipertensi. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk data demografi. Demografi ini menunjukkan bahwasanya, kelihatan sebentar ketutupannya ya. Bahwasanya untuk data demografi 1,13 billion people worldwide have hypertensi. Jadi di seluruh dunia yang menderita hipertensi 1,13 billion. Wow, luar biasa ya. Oke ya berarti ya. 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 5 perempuan juga mengidap atau menderita hipertensi pada tahun 2015. Kemudian kalau dilihat di sini yang terkontrol itu kurang dari 1 dari 5 orang. Berarti kan lebih banyak yang tidak terkontrol daripada yang terkontrol gitu ya untuk hipertensinya. Di sini bisa dilihat sama seperti yang disampaikan ini ya, WHO mengatakan lebih dari 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita, atau terdapat sekitar 2/3 hipertensi ditemukan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk prevalensi hipertensi secara global itu ada 22% dari seluruh penduduk dunia gitu ya. 1/5 melakukan upaya pengendalian. Dengan prevalensi 27% di wilayah Afrika dan yang ketiga, derajat ketiga tertinggi di Asia Tenggara, 25%. Untuk berikutnya, hasil Riskesdas ini tahun 2008 juga mengatakan bahwasanya ternyata hipertensi itu dialami pada usia lebih dari 18 tahun. Oke, kalau dilihat usia kalian berapa? Sudah 18 tahun? Lebih, Bu. Lebih ya. Jadi ini hati-hati. Berapa besarnya ternyata 18 tahun ini ke atas sudah mengalami hipertensi, 34,11%. Nah, jumlah estimasi yang berusia sama dengan 15 tahun di Provinsi Jawa Timur itu sekitar 11 juta. Wow, banyak ya. Jawa Timur lagi ya. Laki-lakinya 48%, perempuannya lebih banyak. Di sini juga perempuan lebih banyak, hati-hati, 51%. Yang mendapatkan pelayanan itu sekitar 35% atau 3 juta penduduk dari 11 juta. Kalau 3 juta yang terobati 3.900.000 berarti berapa yang tidak terobati gitu ya. Ini kan baru 1/3 saja. Yang 2/3 dia tidak melakukan pelayanan kesehatan. Oke, jadi banyak ya. Kabupaten Jombang sendiri pada tahun 2019 ini ada 109.251. Lah, dari jumlah penderita hipertensi 372. 100 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berarti berapa? Masih ada sekitar 200 lebih yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini klasifikasinya ya, kalau kita lihat sudah sesuai ini GNC, bahwasanya tekanan darah itu dikatakan hipertensi jika ini ya, 140 ke atas tadi ya, hipertensi tingkat 1, 160, hipertensi tingkat 2, dan setelahnya itu hipertensi terisolasi. Lebih dari sama dengan 140 dan kurang dari 90 yang terisolasi. Kalau yang American Society of Hypertension ini mengatakan klasifikasinya lebih banyak lagi derajat 1, 2, sama 3. Kalau di sini 1 dan 2, bedanya di situ ya. Tapi secara umum kalau kita lihat ini sama, dikatakan hipertensi jika tekanan darah 140 ke atas ya, sama ya.
Oke. Kalau ada pertanyaan selama perkuliahan ini, tidak usah menunggu selesai ya. Diskusi boleh di tengah-tengah boleh. Oke. Kenapa sih bisa terjadi hipertensi? Ini ada patofisiologinya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya di dalam darah itu ada angiotensinogen. Angiotensinogen ini diproduksi oleh hati ya. Jadi hatinya itu memproduksi angiotensinogen. Diubah menjadi angiotensin oleh renin. Renin itu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Jadi renin ini fungsinya adalah mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC. AC angiotensin converting enzim. Jadi dulu kalau sebagian besar orang mengatakan itu RAA ya, renin angiotensin aldosteron. Maksudnya apa? Angiotensin dirubah oleh renin menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 oleh AC dirubah menjadi angiotensin 2. Baru angiotensin 2 ini berperan melalui dua mekanisme. Yang pertama dia akan mensekresi, mengeluarkan ADH, antidiuretik hormon dan rasa haus. Ketika antidiuretik, diuretik itu nanti dikeluarkan dalam bentuk urin gitu ya. Anti berarti tidak dikeluarkan, ditahan seperti itu. Hormon menahan pipis. Akhirnya urin yang dikeluarkan cuma sedikit, pekat dan osmolaritasnya meningkat. Jadi pekat sekali. Supaya tidak pekat ini maka harus diencerkan tubuhnya. Akhirnya apa? Meningkatkan volume ekstra selulernya, yaitu di dalam pembuluh darah akan dinaikkan dengan cara cairan-cairan yang ada di intrasel itu ditarik masuk ke dalam ekstraseluler. Sehingga volume darahnya meningkat. Jika volume di dalam darah itu meningkat, maka dapat meningkatkan tekanan darah. Jelas ya. Demikian juga untuk aldosteron. Jadi angiotensin 2 ini juga menstimulasi untuk dikeluarkannya aldosteron. Apa sih aldosteron fungsinya? Itu dia salah satunya akan bekerja mengurangi sekresi NaCl, garam NaCl ya. Dengan cara apa? NaCl itu ternyata dia juga dengan cara mereabsorpsi cairan di tubulus ginjal. Jadi cairan-cairan yang mau dikeluarkan, salah satu fungsi ginjal itu menyaring tadi ya. Kemudian setelah disaring dia akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Dia di ginjal itu di tubulusnya, kalau masih ingat anatomi fisiologi ginjal, di tubulusnya ini akan dilakukan reabsorpsi, ada penyerapan cairan kembali. Akhirnya cairan yang keluar juga cuman sedikit. Karena dengan demikian akan menjadi pekat dan harus diencerkan, sama dengan ini tadi ya. Kemudian dia akan meningkatkan volume ekstraseluler, volume darahnya meningkat sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan berperan meningkatkan volume ekstraseluler yaitu di dalam pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan volume darah. Akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah. Jelas? Oke. Tanda dan gejala. Mungkin sebelum masuk ke tanda dan gejala perlu diketahui, kadang-kadang kalian pernah nggak melihat atau mendengar atau tahu sendiri ada keluarga, saudaranya atau tetangga yang tekanan darahnya tinggi tapi tidak menunjukkan tanda dan gejala? Ada, Bu. Ya, ada ya. Jadi biasanya kita lihat itu di situ, loh, aku gak popo. Ternyata ketika periksa, tekanan darahnya langsung tinggi. Oleh karena itu banyak yang mengatakan atau menyebut hipertensi itu adalah pembunuh diam-diam atau silent killer. Tiba-tiba orang datang langsung tekanan darah tinggi, terus sudah dikomplikasi, kemudian masuk rumah sakit baru, kadang ada yang dalam perjalanan sudah meninggal atau di rumah sakit baru datang sudah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira tanda dan gejalanya apa, Rek? Yang kalian pahami, yang mungkin sudah pernah tadi ada saudaranya, tetangganya, atau temannya yang sakit darah tinggi, tanda-tandanya apa? Pusing. Pusing, apalagi? Terus Apa, Rek? Kira-kira selain pusing? berdebar-debar jantung. Berdebar-debar. Tuh, nanti kalau Dea Nafisa ketemu Sahrul ya berdebar-debar gitu ya. Apalagi? Berdebar lagi? Apalagi? Iya. Saya tahu yang kamu mau ya, seperti yang dikatakan mungkin sama
tiara di dalam hati ya, itu loh Bu biasanya ada yang mimisan, matanya kabur, itu semuanya juga tanda gejala hipertensi. Kenapa? Ada yang di kepala, ada yang di mata, ada yang di ini pipis di malam hari ya, nokturia, kemudian ada yang sulit tidur dan sebagainya. Itu karena hubungannya apa, Rek? Kalau kita kembali lagi ke anatomi fisiologi pada pertemuan sebelumnya, ketika tekanan darah meningkat, nanti hubungannya kemana sih, Rek? Kardiovaskuler, jadi jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah semuanya akan didistribusikan ke seluruh tubuh, akhirnya bisa muncul tanda gejala bukan hanya di jantung dan pembuluh darahnya, bisa timbul di yang lainnya. Tadi yang seperti disampaikan ya, nyeri kepala atau pusing, kadang juga ada disertai mual muntah. Kemudian ada edem atau bengkak, epistaksis, mimisan, telinga berdengung, berat di tengkuk, aduh rasanya abot gitu ya. Ini keluhan umum pada orang-orang hipertensi biasanya seperti itu, sulit tidur, mata kabur, berkunang-kunang, kemudian pipis di malam hari, sering pipis gitu ya. Semua itu karena apa? Tekanannya yang meningkat. Kalau tekanan di kepala, nyeri di kepala, kalau di bagian mata, apalagi kalau ada kerusakan, ya terjadi pandangan yang kabur dan sebagainya. Tergantung dari peningkatan tekanan darah tersebut. Oke, jelas ya? Lanjut. Lanjut. Terapi farmakologi. Oke, kalau dilihat terapi farmakologi, ini ada beberapa ya. Ada yang dikatakan diuretik. Diuretik tadi kalau ADH itu anti diuretik, jadi tidak dikeluarkan cairannya. Yang lewat pipis itu kalau diuretik dia akan dikeluarkan. Kenapa? Tadi kan volume darahnya banyak. Jadi harus dikeluarkan. Satu dengan cara diuretik biar tekanan darah bisa menurun. Kemudian beta blocker itu menghambat atau memblok beta. Reseptor beta ada di mana? Biasanya dikeluarkan dalam bentuk korek. Kalau masih ingat dengan anatomi fisiologi hormon ya ada epinefrin, norepinefrin itu yang bekerja meningkatkan kerja jantung. Jadi dia sudah hipertensi, kerjanya jangan tinggi-tinggi. Kalau semakin tinggi, nah kan dia akan semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi menghambat atau menurunkan kerja jantung dengan cara beta blocker. Kemudian berikutnya ada kalsium antagonis atau kalsium channel blocker atau antagonis kalsium. Ini juga demikian karena kita tahu kalau kalsium itu apa? Meningkatkan kontraksi di dalam sel otot jantung. Jadi dia mempertahankan kontraksinya. Supaya tidak terjadi kontraksi itu ditahan, akhirnya ada antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Kemudian ada ARB, angiotensin 2 reseptor blocker. Jadi tadi kan peningkatan tekanan darah karena angiotensin 2. Karena reseptornya dihambat, dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa menginduksi angiotensin 2. Jadi angiotensinnya 2 tidak bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah AC inhibitor. Ya, kalau AC inhibitor tadi masih ingat angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC, angiotensin converting enzyme. Ini inhibitor berarti dihambat. Hormon AC-nya dihambat sehingga tidak terbentuk angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Akhirnya tekanan darah tidak meningkat. Jelas? Oke, untuk diet kira-kira apa, Rek? Dietnya pada pasien-pasien hipertensi? Kurang garam, Bu. Asupan natrium, Bu. Oke, natrium tadi kan NaCl dapat menyebabkan menarik cairan tadi ya. Akhirnya harusnya mengkonsumsi natrium. Selain itu, diet natrium? Menurunkan konsumsi kafein. Kafein, good. Kafein meningkatkan tekanan darah. Apalagi? Perbanyak sayuran. Good. Sayuran, buah-buahan, dan makanan rendah lemak. Mas pinter gini loh, Rek ya. Karena pengalaman ya, sering karena penyakit hipertensi tadi saking banyaknya, wis ngerti dewe-dewe ya. Oke, untuk non farmakologis lainnya selain diet ini tadi juga bisa kita lihat dari berat badan. Semakin tinggi berat badannya, kerja jantung juga semakin meningkat karena banyak yang harus disuplai oleh nutrisi gitu ya. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur dan yang paling penting terakhir ini apa? Menghindari stres ya. Katene ujian bingung, katene lain-lain bingung gitu ya. Kalau kalian masih ingat, biasanya kalau mau UTS, UAS atau mau ujian UAN gitu ya dulu, pasti bingung ke kamar mandi, ngalor ngidul, karena tekanan darah juga bisa meningkat saat itu, karena terjadi stres. Oke, kalau tindakan keperawatan, kira-kira apa, Rek, yang bisa dilakukan? Oh, biasanya selama ini, kalau hipertensi minum ini, lakukan ini. Ingat nggak? Sit, lah, minum apa? Atau mengkonsumsi apa?
Herbal. Herbal. Herbal apa? Macam-macam ya, banyak apa ya? Teh. Teh herbal. Iya, ya. Apalagi? Iya. Jadi banyak ya, bisa pakai aromaterapi, bisa pakai bekam, akupuntur, akupresur, makan timun, makan tomat, apa ini, belimbing, pisang, seledri dan lain-lain itu kan banyak ya. Kemudian ada terapi tara, terapi musik, terapi yoga, atau meditasi, ada hipnoterapi. Sebenarnya banyak selain ini. Nanti bisa dikerjakan. Kita dengan tugasnya sama-sama mencari tentang intervensi perawatan komplementer untuk menurunkan tekanan darah. Oke, itu tadi materi kita untuk hari ini. Sekarang masuk ke sesi diskusi dan kuis. Ada yang perlu didiskusikan sebelum saya mempertanyai? Jadi kamu boleh tanya ke saya sebelum saya bertanya gitu ya. Sudah jelas kah? Selek menang ini berarti gantian saya bertanya ya. Berarti sudah jelas ya. Lanjutkan ya. Siap. Deng dong pertanyaannya. Sepertinya ini ya. Yang pertama, apakah yang disebut dengan hipertensi? Ada yang tahu? Apa sih hipertensi, Kurek? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Oke, tekanan darah tinggi yang bagaimana? Jangan sampai jawaban kita dengan jawaban orang lain sama. Apa hipertensi tekanan darah tinggi, Bu? Yang bagaimana? Yang tekanannya berapa tadi? 140. 190. Oke, jadi lebih dari sama dengan 140 dan lebih dari dengan 90. Yang berikutnya, patofisiologi hipertensi. Masih ingat angiotensinogen? Ada yang mau menjawab? Ayo, Rek. Ingat, keaktifan juga merupakan salah satu penilaian saya. Dea. Dari angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 tadi oleh apa? Renin. Kemudian angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC. AC, angiotensin converting enzim. Terus dari angiotensin 2 kemudian angiotensin 2 dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama untuk meningkatkan sekresi ADH. Oke, sama yang satu, yang kedua aldos yaitu aldosteron. Oke, keduanya meningkatkan volume Tekanan darah. Sehingga tekanan darah meningkat. Good. Kalau farmakologinya tadi apa saja? Ini diuretik. Terus Antagonis kalsium. Terus Ada beta blocker dan angiotensin. AC inhibitor. Oke, good. Berikutnya yang terakhir, terapi diet apa saja pada penderita hipertensi ya, Rek? Mengurangi asupan garam. Apa lagi? Terapi dietnya mengurangi asupan natrium, menurunkan konsumsi kafein dan alkohol. Oke, good. Makan banyak sayur dan rendah lemak. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Yang ini gue juga apa ya? Untuk tugasnya sesuai dengan yang ada di silabus ya. Nanti kalian membuat intervensi makalahnya individu, kemudian dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Saya Amin. Boleh? Atau masih berlama-lama dengan saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.